Wah, udah 23 lagi, cepat sekali, sudah 23 orang lagi. Halo, apa kabar? Kita pindah kemari ya, kita pindah kemari. Soalnya di sana udah nggak asik banget. Gue udah kena pelanggaran baru mulu, pelanggaran terus gue. Posting apa kena pelanggaran, posting apa kena pelanggaran, posting apa kena pelanggaran. Di sana juga udah nggak bisa berkoar-koar kayak apaan tahu, udah nggak bisa mengungkapkan isi hati gua, isi pikiran gua di sana udah nggak bisa gitu loh. Udah bener-bener gak enak banget di sana tuh. Bener-bener gua udah di checklist banget, udah di ban banget sama di sana. Gua kan tadi posting, jadi ada berita tentang kemarin emang ada demo ya di Indonesia ya. Gue sih kemarin ada itu ya, dikabarin katanya alhamdulillah kesuburan, sampai banyak orang yang ngiri sama gua gitu ya, sampai banyak orang yang benci sama gua karena gua terlalu berkata yang sebenarnya gitu kan. Yos yang juga embun, terlalu banyak orang yang terlalu banyak orang yang merasa nggak ngerti gue juga kenapa orang-orang pada terlalu gimana ke gua ya kan. Padahal kan banyak juga yang lebih parah dari gua gitu ya. Ya kan kayak siapa-siapa kan parah gitu loh, tapi kenapa ke gua sensi banget, bingung gua. Sampai gua mikir gitu loh, emang gua tuh siapa sih sampai segitunya gitu kan. Sampai segitunya banget ke gua, bingung gua sumpah loh. Gak ngerti gua. Apa sih yang ditakutin orang-orang tuh dari gua? Padahal kan gua cuma TKW, gua tuh bukan siapa-siapa. Kenapa kalian ketakutan sama gua bingung gitu loh. Kenapa sih kalian tuh?
udah tahu gue cuma TKW gitu kan. Gua nggak ikut asosiasi apapun, gua nggak ikut sama perkumpulan apapun gitu kan. Gua nggak terlibat dengan perkumpulan orang-orang pinter yang banyak di Indonesia gitu kan. Gua nggak terlibat sama kayak gitu-gituan. Gua nggak yang gimana-gimana. Terus kenapa kalian tuh pada sensi banget gitu loh sama gue bingung, sumpah loh, gue bingung loh. Sampai gue dipantau sama Mama Rika, bener-beneran sumpah gue dipantau abis-abisan sama Mama Rika. Rajin banget ya gue posting apa, wah itu yang dari Mama Rika cepet banget mantaunya, heran gue. Sebel banget gue kalau Mama Rika udah mantau gue, udah banyak yang dari Mama Rika ngeliatin gue tuh, udah gue sebel banget sumpah. Tadi gue posting tuh Bun, gue posting tuh, gue bilang apa, kenapa makanya kena pelanggaran. Kenapa gue kena pelanggaran, gue posting di itu, di IG, gue posting di IG gue. Susah ya kalau ya begitulah ya, jangan, makanya kenapa gue nggak mau masuk politik. Gue nggak masuk politik aja gue udah kena dibungkam mulu gitu kan. Gimana kalau gue masuk politik, habis gue digituin. Lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya maksudnya apa? Hello ponsel. Karena gue tuh dari dulu, dari umur 23, gue dari 22, 23 gue diajakin masuk PDI, gue nggak mau. Gue udah tahu politik itu sangat menyebalkan. Orang jujur, orang yang lurus, orang yang gimana, masuk masuk politik habis diganyang. Kalau kita nggak punya kekuatan, kita nggak punya duit, kita nggak punya backingan, semulia apapun niatnya kita pasti dibungkam, nggak bakalan bisa kalau masuk politik tuh. Dari umur 23, umur 22, 23 gue udah diajakin terus. Ayo Nat, ayo Nat, ayo Nat. Kan bapak lu kan aktif Nat di PDI, ayo Nat, ikut Nat. Bapak lu kan ini Nat di PDI, bapak lu kan begini Nat di PDI, bapak lu kan suka nyariin donatur gitu kan, nyariin apa untuk PDI gini 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 gini. Ayolah lu masuk gini gini. Nggak mau gue. Gue sering diajak sama bapak gue ke acara-acara PDI gitu ya, kalau ada acara kumpul-kumpul apa gitu kan, kadang-kadang ada rapat apa gitu kan, suka diajak gue tuh sama bapak gue. Gue dari situ aja nggak minat, kata gue tuh nggak sejalan banget sama hati gue, hati nurani gue. Oh ya, kalau kalian tuh punya niatan baik apa ya untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, jangan kerjasama sama pemerintah, jangan. Gak bakalan benar urusannya. Mendingan kita jalan sendiri, sumpah. Kenapa kan gue pernah bilang kan gue pengen bikin sekolahan, pengen bikin klinik di daerah-daerah yang jauh dari mana-mana gitu ya, yang pokoknya orangnya tuh benar-benar harus penuh perjuangan untuk belajar gitu ya, untuk dapat kesehatan. Tapi gue maunya itu pakai duit gue sendiri gitu loh, swasta aja, gue sendiri aja gitu. Dimana urusan gaji karyawannya, gaji gurunya, gaji dokternya itu urusannya sama gue, nggak ada sangkut pautnya sama siapa, sama pemerintah gitu loh. Emang benar-benar hubungannya gue sama rakyat aja gitu kan. Urusan bayaran segala macam ya itu urusan gue sama rakyat gitu kan, sama penduduk sekitar gimana gimananya. Cuman yang jadi masalah buat gue itu satu kan masalah duit ya, duit untuk cita-cita gue ini kan butuh duit gede ya, duit gede bangun sekolah. Nah itu kan pertama kan, nyediain fasilitas untuk sekolah segala macam. Yang kedua yang repot itu adalah ini ada nggak guru-guru, dokter-dokter, bidan, perawat yang mau ditaruh di tempat terpencil. Nah itu yang susah tuh, yang repot tuh. Ada nggak yang mau gitu kan? Ada nggak yang mau ditaruh di sana? Ya kalau gaji sih urusan gue sama mereka ya, nego-negoan ya urusannya gue gitu kan sama mereka. Gimana?
karena ini kan sifatnya untuk kemanusiaan. Kalau gua kan apa ya, kayak Bu Susi kan, kalau gua kan kayak Ibu Susi. Jadi apa, pemikirannya itu ya udah gitu loh, pengen mensejahterakan, pengen majuin rakyat udah, bukan untuk pencitraan, bukan untuk apa, bukan, tapi sedih, gue sedih gitu aja. Kalian mungkin kalau yang nggak pernah kerja di luar negeri, kalau jadi turis doang kalian nggak akan tahu ya, kalian nggak akan ngerasain gitu loh. Tapi kalau lu pernah kerja di luar negeri, lu pasti akan tahu penilaian orang-orang di luar sana tentang negara Indonesia tuh apa, gimana. Kalian tuh pasti akan tahu, dan itu akan membuat kalian sakit hati, dan itu akan membuat kalian sedih. Gue bukan sok luar negeri ya, gue bukan sok luar negeri, bukan, tapi karena gue itu dari kecil udah dengar dari keluarganya ibu gue yang datang dari Belanda, gimana mereka memandang pemerintahan rakyat Indonesia itu bagaimana ya. Terus saudara bapak gua banyak kan, mereka yang tinggal di Kanada, di Australia, di Amerika, ya itu banyak keluarga bapak gua tuh gitu loh, yang di Hong Kong, yang di Singapura. Mereka ya kalau kita ketemu ya gue suka dengerin mereka ngomong gitu kan, pendapat orang-orang di tempat tinggal mereka itu bagaimana. Terus gua kemarinan berapa bulan kerja di Singapura, sekarang berapa tahun di Taiwan, ya setidak-tidaknya gua ngerti, gua tahu bagaimana penilaian orang luar sana terhadap Indonesia, sudut pandang mereka gitu ya, kepada rakyat Indonesia tuh kayak gimana. Dan jujur aja gue tuh sedih gitu loh, gue sedih banget, sakit hati gue sakit hati mendengar mendengar apa ya, mendengar penilaian mereka tentang Indonesia tuh sangat sedih banget gitu loh gue. Bukannya apa-apa. Jadi di mata orang-orang luar negeri sana, Indonesia itu masih kayak manusia primitif. Bayangin gitu loh, kita tuh udah dianggapnya kayak primitif aja. Ya mungkin kayak kayak kita ya, kalau kita nggak tahu India sekarang kayak gimana, India mana seperti mana, pasti kita akan mikirnya ya seperti yang kita lihat, yang jorok-jorok gitu ya. Kalau kita nggak pernah ke Vietnam, kita nggak pernah ke Kamboja, mungkin kita akan menilai oh Kamboja seperti ini, Vietnam seperti ini, mungkin seperti itu ya. Mereka pun sama menilai Indonesia itu seperti apa, dan saat mereka datang ke Indonesia itu mereka sangat kaget, ternyata tidak seperti yang digembar-gemborkan selama ini di negara mereka masing-masing. Jadi pencitraan orang luar itu kepada rakyatnya mereka, mengatakan Indonesia seperti apa, itu sangat sangat miris sekali gitu ya, sangat miris. Jadi yang diketahui oleh orang-orang luar sana, Indonesia itu ya negara yang terbelakang, apa-apanya nggak ada, banyak kejahatannya, orang-orangnya tidak ramah, orang-orangnya berbahaya, yang diketahui sama mereka gitu ya. Orang-orangnya jorok, itu yang diketahui oleh orang-orang luar Indonesia tentang Indonesia. Makanya kenapa gue sedih saat ngelihat orang-orang Indonesia tuh masih buang sampah sembarangan gitu kan ya, masih ya itulah, terkenal dari kalian kalau nulis komen kan suka ada wadidau gitu kan, dikenal dari situnya gitu loh. Jadi sedih sih sebenarnya. Dengan kalian berbuat bagaimana, kalian bersikap bagaimana, kalian kerja di negara mana, kelakuan kalian yang suka tawuran, suka berantem gimana, cuman gara-gara senggol, gara-gara perempuan, gara-gara gimana kalian berantem, itu bikin memperparah penilaian orang asing kepada Indonesia sebenarnya. Makanya gue suka kesel gitu ya, kenapa sih lu yang kerja di luar negeri juga bikin malu negara sendiri aja. Kayak kemarinan, udah lihat belum videonya si mbak ini sama emas ini, durasi sekian lama, buat apa sih kayak gitu-gituan tuh disebar-sebarin gitu kan. Gue nggak suka gitu loh, sampai
orang warga asli sini tuh sampai pada mencibir, mencemooh gitu loh. Oh ternyata orang Indonesia kayak begitu ya kelakuannya ya, pada doyan kentu ya, gampang dikentuin ya, gini gitu. Jadi kan kita yang nggak begitu kena gitu loh, kita yang enggak tuh kena ke bawah-bawah. Itu yang gue bikin sedih, gue bikin miris. Udah lama kerja di luar negeri, di tempat kerja kita di luar negeri itu kita nggak boleh buang sampah sembarangan, kita ngerti gimana tapi kok pas pulang ke Indonesia kita masih melakukan buang sampah lagi sembarangan. Itu kadang-kadang gue kok gimana sih, pengen negaranya maju tapi lu sendiri yang mundurin. Sedih gue kadang-kadang. Gue bukannya sok luar negeri banget, bukan, tapi karena gue tuh tahu gitu loh, gue nggak dengerin, gue ngamatin penilaian orang-orang asing itu kepada Indonesia itu gimana di luar. Nah kenapa gue pengen bikin sekolahan, gue pengen bikin klinik, karena menurut gue satu negara itu bisa maju kalau rakyatnya cerdas ya, menurut gue nih ya. Kalau rakyatnya cerdas, punya pikirannya luas, pikirannya terbuka, wawasannya luas, tidak gampang terprovokasi, gak gampang kehasut, itu salah satu negara bisa maju ya, dimana rakyatnya dipompa untuk bisa mengeluarkan kreativitasnya, bisa berekspresi apa yang mereka bisa, keahliannya apa bisa didukung gimana. Menurut gue itu negara bisa maju ya, dari pendidikan, dari keahlian, kreativitas, apapun kreativitasnya kalian ya, dari seni, dari penelitian, kedokteran apa segala macam, mesin, bangunan apa segala macam, kalian punya pemikiran apa, kalian bisa bereksperimen, maksudnya nyoba-nyoba dulu gitu ya, gimana didukung, enak gitu loh. Itu bisa bikin maju satu negara kalau rakyatnya bisa mikir seperti itu. Itu kenapa gue pengen bikin sekolahan ya, dari SD. Itu pertama SD dulu gue pengen bikinnya. Yang kedua gue pengen bikin klinik. Kenapa gue pengen bikin klinik di tempat-tempat terpencil yang jauh dari mana-mana? Karena tempat-tempat terpencil inilah yang rawan sebenarnya ya. Sekolah dan klinik ini harus ada di tempat-tempat terpencil, karena orang-orang di tempat yang terpencil yang jauh dari mana-mana, mereka inilah yang gampang disusupin, gampang dikasih doktrin-doktrin yang nggak bener, yang nggak baik gitu loh. Ini orang-orang yang rentan kena, makanya mereka dulu yang harus dicerdaskan. Kalau orang kota mereka bisa dapat dari mana-mana, apalagi zaman sekarang ya, teknologi udah banyak, ponsel kalian udah pada punya, bisa nyari dari mana-mana informasi itu. Tapi kalau orang-orang yang jauh dari mana-mana, di Indonesia masih banyak yang belum dapat listrik ya, masih banyak perkampungan-perkampungan yang cuma ada 20 rumah, 30 rumah, jauh dari mana-mana segala macamnya, mereka susah aksesnya gitu loh. Itu masih banyak ya, di Indonesia masih banyak ya, jangan salah. Jadi gue tuh justru pengen mencakup daerah-daerah tersebut, gue pengen majuin, pengen suksesin gitu loh. Kayak orang-orang di sana tuh ya, mereka nggak keluar dari daerahnya, it's okay, tapi sekolah ada, kesehatan ada. Gue kesehatan ya yang penting lah, dokter umum untuk hamil ya kan, untuk apa THT segala macam ya, maksudnya yang penting gitu kan, yang emang harus ada gitu ya. Itu yang gue pengen di sana, karena kalau orangnya udah cerdas, sekolahan orang-orangnya udah cerdas, lalu orang-orangnya pada sehat ya, pada sehat gimana gue yakin itu rakyat maju, negara tuh bisa maju gitu loh. Dua hal dulu dari situ. Cuman gue kadang sedih, gue kadang bertanya, ya Allah kenapa Janet punya niatan kayak gitu, tapi kenapa belum sampai hari ini belum dikasih gitu loh.
uangnya untuk bisa melakukan cita-citanya Janet. Di satu sisi gue kadang nanya gitu, tapi di sisi lain gue juga mikir, mungkin Allah itu menilai gue belum siap. Mungkin Allah berpikir, kalau gue kasih lu sekarang, Nat, mungkin uang itu lu akan pergunakan untuk hal yang lain. Mungkin lu akan jadi sombong, lu akan jadi lebih arogan, lu akan gimana-gimana. Makanya gue gak kasih lu dulu sekarang. Lu belum cukup matang, lu belum cukup siap untuk melakukan hal sebesar itu. Itu yang ada di pikiran gue ya. Jadi kita harus berpikir positif dengan apa doa-doa kita, harapan kita, cita-cita kita yang belum dikabulkan, belum dikasih sama Tuhan kita ya. Harus mikir positif. Jangan marah-marah kayak gue berapa tahun yang lalu, kerjaannya marah-marah mulu. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa dia minta ini gak dikasih, dia pengen begini gak dikasih, pengen begitu gak, ini gak dikabulin, gini-gini. Gak ada pemikiran, gak ada prasangka baiknya gitu loh ke Tuhan, gak ada. Jadi nuduhnya jelek mulu ke Tuhan. Nah itu yang harus dirubah. Tuh, satu, duitnya belum ada. Kedua, nyari orangnya yang mau ditaruh di daerah-daerah terpencil, itu yang susah. Karena banyak orang yang gak akan mau ditaruh di daerah-daerah terpencil gitu kan, walaupun dikasih gaji gede, kalau dikasih fasilitas. Soalnya kadang suka miris gitu loh ngeliat orang di pedalaman. Walaupun di Jawa Barat masih ada loh desa-desa yang jauh dari mana-mana, itu masih ada. Atau setidaknya gue pengen kayak panti asuhan tempat anak gue ya, yang gue titipin anak gue nih, panti asuhannya. Jadi tempat gue nitipin, panti asuhan tempat gue nitipin anak gue ini, dia itu ngambil anak-anak dari daerah-daerah dimana orang tuanya pengen sekolahin anak-anaknya tapi jauh, nggak punya biaya, nggak punya apa, jadi dibantu, diambil, tarik, tinggal di panti asuhan, tinggal sama mereka. Itu ada juga. Nah terus yang ketiga juga, keinginan gue itu adalah gue pengen apa ya, ibu asuh ya. Kalau gue punya uang banyak itu gue juga pengen, salah satunya cita-cita gue adalah gue pengen jadi ibu asuh dari anak-anak yang kekurangan ya, anak-anak yang gak punya orang tua tapi mereka harus berjuang. Kan banyak ya, gue lihat itu anak perempuan ngasuh adiknya 3, dia harus sekolah sambil jualan, dia ngasuh adiknya masih ada yang balita, yang gimana, miris gitu loh. Gue pengen komen, tapi gue buat apalah komen, gue gak bisa bantuin apa-apa gitu kan, ya nangis doang, cuma bisa dalam hati nangis. Gue pengen gitu loh jadi ibu asuh bagi mereka, gue sekolahin gitu loh, gimana-gimana, gue biayain, pengen gue apa ya, menurut gue pendidikan ya sangat penting. Kalau buat gue pendidikan tuh dan kesehatan itu sangat penting sebenarnya, karena kalau orang udah sehat, orang udah cerdas, dia mau kerja apapun pasti bisa, pasti dia bisa nemuin, selama dia tidak males ya. Tapi kalau dia punya penyakit males, itu yang repot. Kalau dia males kerja, males gimana, maunya begini terus, udah susah itu. Engkau mau sepintar apapun, engkau mau sehebat apapun,
engkau mau punya titel sepanjang apapun di belakang nama lu, gelar lu sepanjang kayak kereta api, tapi kalau lu males, udah itu pasti nggak akan bisa lo, nggak akan bisa sukses, nggak akan bisa maju kalau lu males. Karena menurut gua orang-orang yang bisa maju, orang-orang yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang mau berusaha, pantang menyerah, gagal bangun lagi, gagal bangun lagi, coba lagi. Dia rajin, apapun dia kerjain gitu kan, agar dia bisa hidup, dapur bisa ngebul, anak-anak bisa makan, dia mau ngerjain apa aja, nggak gengsian. Nah itu tuh orang-orang yang bakal bisa sukses ya. Sukses di sini belum tentu dia kaya ya. Sukses itu bukan berarti dia kaya, bisa aja dia hidupnya tetap sederhana, sekedar cukup aja, sekedar buya, hari butuh ayah gitu ya, kalau butuh ada, tapi dia bisa sekolahin anak-anaknya ya, dia bisa sekolahin adik-adiknya gitu loh, dia bisa buka apa, setidaknya sukses itu dia udah nggak nyusahin orang lain. Sukses yang paling kecil adalah dia tidak nyusahin orang lain, dia tidak tergantung dengan orang lain. Itu buat gua ya kalau sukses tuh. Dia udah bisa berbagi sama orang lain. Menurut gua itu yang namanya sukses. Apapun yang dia bagi, dia adalah orang yang sukses. Yang penting tuh kalau mau sukses nggak boleh males, nggak boleh gede gengsi, jangan suka pilih-pilih kerjaan, pilih-pilih usaha yang ini nggak mau, itu nggak mau, maunya langsung yang gede, nggak mau mulai dari awal. Itu orang-orang yang nggak bakalan sukses. Itu orang-orang cuman pemimpi doang. Males gue sama orang-orang kayak gitu. Ada nggak beritanya demo di Indonesia? Masuk mbak berita. Kemarin gue dibilangin sama si Wanti, kata saudara aku, kata tante aku yang di Jakarta, kan si Wanti kan di Karawang ya. Si Wanti, aku dapat kabar dari tante aku, katanya besok mau ada demo, katanya kemarin tanggal 12 besok mau ada demo. Dia kan bilangnya hari Rabu. Aku disuruh hati-hati katanya, tapi beritanya nggak ada, kita nggak tahu sama sekali loh kalau mau bakal ada demo. Ini dari kemarinan aku udah bilang ya, ini demo ini cuman pemanasan doang. Demo ini cuman pemanasan doang gitu loh. Aku udah bilang. Ntar ya masih, pemerintah masih gini terus ya, lihat aja tahun depan lebih parah keadaannya, sumpah lebih parah. Tahun depan tuh lebih ngeri Indonesia. Dua tahun lalu, tahun 2024 itu sebelum pemilu dimulai, sebenarnya gue ngelihat Indonesia bisa maju. Cuman pas setelah pemilu kok jadi ada perubahan gitu kan. Waduh, ada perubahan, ada pergeseran gitu kan, harusnya maju kenapa jadi
kayak mundur maju gitu, ngerti nggak lo, jadi abu-abu gitu, jadi buram-buram gitu nih di penglihatan gua. Aku jadi kayak begini, kata gua tuh. Tiap ada yang nanya tahun depan gimana Indonesia, gua kan lebih banyak diem kan pak waktu kalian nanya tahun lalu tuh, masa gimana ya tahun depan ya. Gua kalau udah diem kayak gitu, udah lama diem gitu, udah pasti nggak bakalan bener urusannya. Ini apa, aduh gua bingung bilangnya gimana ya. Ini mulai 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 bulan depan ya. Waalaikumsalam. Ini Husky OMG juga, maaf ya gue baru baca ya kawan ya. Ini mulai bulan depan daerah, maksudnya di daerah-daerah ya, di daerah-daerah ini akan mulai ada pergerakan ya, pergerakan demo-demo kecil itu akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi gua nggak bisa bilang daerah mana karena ini semua akan pelan-pelan ya, beda-beda nih, bisa ada yang berbarengan daerah sini sama daerah sana, ada yang satu-satu gimana, pokoknya ini nggak kompakan, tapi maksudnya nanti ada kerisuhan di sini, ada kerisuhan di sini, ada kerisuhan sana. Ini mulai bulan depan itu akan mulai makin memanas ya, Indonesia akan semakin memanas. Jadi kalian yang ada di Indonesia hati-hati ya, hati-hati ya. Dengerin nih, kalian kan cuma 3 orang yang dengerin ya pesan gua nih, palingan si Embun, si Farida sama siapa nih. Tolong kalian hati-hati ya. Farida lu kan di sana ya tempat lu hati-hati ya. Ini juga Embun ya, lu kan juga di Jawa Tengah, hati-hati ya. Gimana nya? Kalau daerah Jogja, daerah Solo, gua sih nggak terlalu khawatir, jujur aja. Gua nggak terlalu khawatir ya, nggak terlalu khawatir gua tuh. Karena kan kalian raja-rajanya kan ngayomin rakyatnya ya, ngadem-ngademin rakyatnya. Kan gue bilang kan semua daerah. Jadi bukan serempak ya, nggak serempak satu hari itu semuanya pada begitu, enggak ya, enggak ya, enggak ya. Tapi mulai bulan depan nanti mulai ada kerusuhan di tiap daerah, beda-beda ya, beda-beda. Jadi ya semua akan kebagian. Dan ingat, ini pemerintah nggak ada perubahan sama sekali ya, nggak ada perubahan sama sekali, malah tambah kacau. Tahun depan itu, waduh kalau jadi cepet, kemarin baru bilang katanya 3 bulan pertama, katanya setelah ngelewatin 3 bulan pertama. Sekarang kok dalam 1 hari berubah. Ini pergerakannya cepet banget loh berubah. Bun, rekam Bun, takutnya ntar nggak bisa lagi, ini gue dihapus lagi, gue nggak bisa ngerekam. Awal tahun, kerusuhan makin parah. Waduh, kok mau lebaran malah jadi tambah kacau begini. Kok mau lebaran malah jadi tambah kisruh. Wele,
Ya pokoknya kayak gitulah ya jadinya ya. Lu pada hati-hati deh tahun depan di Indonesia ya. Gue kayak pulang cuman buat cuti doang, sumpah ini gue pulang cuman buat cuti doang kayaknya gue antar tahun depan. Ini bulan puasa aja bisa kacau loh. Bulan puasa tahun depan bisa kacau loh. Hati-hati loh. Bulan puasa tahun depan ini nggak baik-baik aja ini. Ini orang satu tuh edan ya. Makin rakyat ngebrontak dia makin apa ya? Istilahnya gini loh. Istilahnya tuh air yang muncrat dia tutup. Air yang muncrat ini kan rakyat, maksudnya opininya rakyat gitu ya, yang muncrat ini dia tekan ke bawah, dia makin tekan lo, gila, makin muncrat makin ditekan, gila ini orang satu sarap beneran, bener-bener nggak ada introspeksi dirinya sama sekali. Wah kacau ini, Desember aja udah mulai kacau nih, mulai panas nih. Lebaran nggak akan baik-baik aja loh. Lebaran nggak bakal baik-baik aja. Kacau. Indonesia bakal kacau tahun depan, kacau abis-abisan tahun depan, sumpah. Di sini gue bisa ngomong kayak gini, di sana di sebelah gue nggak bisa, pasti gue udah kena pelanggaran lagi, pasti gue lagi ngomong gini langsung dimatiin lagi sama di sebelah. Kalau kalian ngerekam, kalian mau posting ya posting ntar ya. Gue kemarin udah bilang masih embun, kata gue, Bun, kalau Kanjeng Putri keluar, kalau gue ngomong tentang apa, bahas apa, rekam. Takutnya ntar kayak kemarin Kanjeng Putri keluar, dia ngomong, ngejelasin, ngasih tahu macem-macem, tahu-tahu dihapus sama TikTok, nggak bisa di download sama sekali. Jadi ya buat lo nih khususnya Embun nih sama Farida, kalau misalnya gue udah ngomong yang gimana-gimana, buru-buru kalian rekam. Kan dari HP ada kan buat ngerekam kan. Ada di HP kan ada alat kan buat perekam ya. Buat perekam kan kayak gini. Kalau kalian nggak tahu, nih contohnya gini nih. Nah, ini contohnya nih ya buat kalian yang nggak ngerti ya. Kalau gue kan dari atas ya, kalau kalian kan tiap HP kan beda-beda ya. Kalau gue kan dari atas, nanti kan muncul kayak gini ya. Nanti muncul nih kayak gini nih, banyak pilihan ya. Nah di sini ada namanya perekam layar nih. Kalian lihat nggak tuh ada perekam layar ya.
Ada perekam layarnya di sini. Nah, tuh ya, mulai ngerekam. Ya, jadi bisa ngerekam ya. Jadi dari handphone bisa kalian ngerekam. Gitu loh. Coba aja kamu lihat. Kamu kan lagi ngeliat saya nih. Coba kamu ambil dari atas atau dari bawah. Coba. Kamu di handphonenya ada nggak Ulan? HP ku nggak ada. Masa nggak ada, Bu? HP lu HP jadul apa? Gua aja HP dari tahun 2021 itu. Itu ada yang Oppo. Nah, coba dilihat dulu. Nah, ada kan? Nah, itu bisa lu ngerekam langsung bisa gitu loh. Ya, gue lagi ngomong kayak begini bisa direkam kayak pantau. Oh, Mulan. Kemarin tuh banyak pesannya. Kemarin pesannya banyak dari Kanjeng Putri. Gitu. Makan roti ini gue nggak begitu suka, jadi nggak terlalu apa ya. Rada-rada gimana gitu. Tapi kalau nggak nyobain nggak tahu rasanya. Tuh ya, jadi ya kalian hati-hati ya. Hati-hati aja kalian tuh. Pokoknya mulai hari ini pindahnya nge-live-nya di sini ya. Mulai nge-live-nya di sini aja gua. Jadi gua udah males di sana. Soalnya tadi aja gua kena pelanggaran lagi gara-gara ya itulah, gara-gara gua bilang ya kalian lihatlah ada di IG-nya gua kok. Ada di IG-nya gua posting di IG. Gua nulisnya apa? Nulis kayak begitu sekarang di TikTok tuh aduh, nggak bisa. Langsung kena pelanggaran panduan komunitas. Komunitas mana kata gue tuh, komunitasnya Giant kayaknya. Komunitasnya si Giant gue menyebalkan. Terlalu banyak dimusuhin gua kalau di sebelah tuh, sumpah gua banyak dimusuhin banget di sebelah tuh, dan beneran. Aduh, mau apa lagi? Iya, ntar Jet bikinin. Iya, ntar Jet bikinin lagi ya. Ya entar, tapi kan masalahnya kalau Janet ngerekam dari handphone itu, kalau setengah jam itu gede gitu loh. Banyak yang harus dihapus. Foto-foto, video-video yang lama tuh banyak yang harus dihapus dari memori. Setengah jam ya kan lumayan, berat juga. Ya ntar dia coba lah, tapi ntar gimana pakai handphone yang satu lah. Ntar dia coba ini. Maaf, kakek gua kentut.
Bahas mobil listrik, susah dapet Pertalite, harus yang gaji under 3 juta kalau nggak salah gitu kan. Ini tuh masalahnya si Giant ini tuh kan emang disuruh sama Donald Bebek gitu loh. Ini Giant itu kan udah jadi bonekanya Donald Bebek, disuruh semua apa yang dia tuh melaksanakan apa yang disuruh sama Donald Bebek semua. Semua-muanya ini disuruh sama Donald Bebek. Dia tuh benar-benar disetir. Makanya gue bilang susah kalau presidennya udah jadi bonekanya mereka, susah gitu loh. Di Cina aja yang namanya kendaraan listrik itu, motor listrik aja udah pada udah jadi sampah, nggak apa ya, pada terbengkalai kayak pantau motor listrik apa segala macem. Kan kita emang dipaksa untuk pakai listrik semua, jadi sehingga entar semuanya itu di stop, dimatiin listriknya kita nggak bisa kemana-mana pakai kendaraan itu. Emang sengaja dibikin kayak gitu, jadi saat kita make nanti kita digiring ke satu tempat kemana-kemana, listriknya dimatiin, kita kumpul di satu tempat itu di Brom. Ini kan lagi buat pengurangan penduduk manusia. Itu aja Pak Dharma Pongrekum aja tadi bilang, anak-anak perempuan semua dipakein suruh suntik HPV itu buat apa? Supaya dimatiin fertilize-nya, jadi mereka nggak bisa hamil. Penduduk Indonesia itu kan udah banyak. Kalau warga Indonesia banyak itu susah. Kita kan tentaranya banyak, jadi kalau entar ada gimana ngelawan ya susah, nggak bisa dikalahin. Kamu itu gimana, Ulan? Coba kamu lihat dong kebijakan dia itu semuanya kan diatur sama siapa, disetir sama siapa. Dia itu kan dekatnya sama siapa selama ini. Kan udah ada orang CIA yang bilang bahwa dia tuh begini, dia tuh begitu. Dia itu kan terlalu bestie sama Donald Bebek, sama negara sana tuh terlalu bestie dia tuh. Semua kebijakan yang dia dapat itu yang 921 921 semuanya ya kayak begitu. Dari mulai MBG itu emang dari siapa? Itu permainannya siapa? Permainan dari ya itulah, organisasi-organisasi itulah. Vaksin emang itu dari siapa? Vaksin itu ide-idenya siapa? Negara yang tempat gua kerja ini kan juga bonekanya Donald Bebek ya. Makanya kenapa disuntik HPV juga gitu loh. Ngerti nggak lo? Kenapa disuntik HPV? Jadi suntik HPV ini satu memang untuk pengendalian supaya anak-anak itu
dibikin pada mandul. Satu, kedua, memang kita itu ada zat-zat tertentu yang ditaruh di dalam vaksinnya itu untuk apa ya, melemahkan agar manusia ke depan itu makin rentan sakit, gampang sakit, jadi cepat modar. Vaksinnya itu nggak benar semua. Kan kemarin udah gue bilang kan, dunia ini kan kita emang lagi dibikin, ada sekelompok orang gitu loh. Nantilah gue bikin deh, nanti gue bikin videonya, nanti gue pasang di YouTube lah, ngejelasinnya gimana. Kalau di live gue capek ngejelasinnya, ntar gue mesti ngerekam lagi, ntar lah gue ngerekam dah dunia tuh ke depan tuh bagaimana. Karena kan di akun gue yang pertama itu kan di ban ya, apa yang gue sampaikan itu. Ntar gue bilang lah, ntar gue bikin lagi. Si Embun juga kemarin bilang, aku nyariin itu videonya Cece yang nangis itu, yang menceritakan tentang dunia tuh di depan bakalan kayak gimana, kehidupannya bakal gimana. Ya nggak bakal ketemu, Bun, karena itu gue cuma posting di situ doang, kagak gue posting di mana-mana. Akunnya juga udah di ban kata gue tuh. Ntar gue bikin lah, Bun, ntar gue bikin kalau gue sempet, kalau gue lagi mood gimana, ntar gue bikin lah videonya, gue posting ntar di YouTube. Nggak akan gue posting di sono, nggak bakalan gue, soalnya pasti kena pelanggaran, nggak akan di up kalau di sana. Iya. Oh, kamu pemain lama toh. Tadi kamu udah ngikutin aku dari ini, dari akun yang pertama yang di ban itu ya udah nih. Ternyata Wulan sama Farida udah lama yang ngikutin gue ya. Oh, gue lupa tuh kalau gue merepet sama lu. Terus lu kenapa masih ngikutin gue, udah diprepetin juga? Heran gue. Kenapa lu udah diprepetin sama gue, diomelin masih ngikutin? Si Ida juga sama, si Embun juga sama, udah kena diomelin sama gue masih aja ngikutin. Heran gue sama lu. Aneh. Biarin aja, nanti baik sendiri. Aduh, ampun dah ya. Kemarin lu kan pada ngeliat gua main capitan boneka kan ya. Ini intermezzo dulu dikit ya. Gua kan main capitan kan boneka kemarin. Gua kirim kan fotonya kan ke cici gua. Tahu nggak cici gua bilang apa? Niat lu baik sih, Nat, mau ngasih buat gua katanya. Jadi sekali nyapit langsung dapet kata cici gua. Terus dia bilang makasih ya, ditunggu. Gua ketawa. Gua kirim kata itu, chatnya cici gua. Anak gua pada ketawa aja. Ampun deh katanya. Udah emak-emak katanya, masih ngerebutin boneka. Ada aja. Ampun. Hah? Siapa yang mau keluarin? Anjir loh. Janganlah. Donald bebek, barusan gua diomongin.
Tahun depan kemungkinan Donald Bebek bakalan ngeluncurin nuklirnya ke Iran. Kemungkinan ya. Ngajak perang bener nih orang satu. Nih, catat, rekam. Kemungkinan tahun depan Donald Bebek ngasih nuklir buat Iran. Satu di situ. Kedua, bocoran yang kedua, mulai tahun 2027 dunia bakal kesusahan air. Tahun 2027 pertengahan, pelan-pelan negara-negara di dunia ini akan mulai kesusahan air. Catat itu. Apalagi yang mau diomongin? Eropa akan ada pemanasan global yang cukup parah, cukup ekstrim, sampai gunung Himalaya aja ngelelehnya cepet. Esnya itu, es di gunung Himalaya itu akan ngeleleh. Sebentar lagi es di gunung Himalaya itu nggak akan ada lagi. Mulai tahun 2027 pertengahan, antara Juni Juli, program-program perusakan alam di dunia akan mulai dilakukan oleh para bajingan. Kehidupan di dunia mulai diacak-acak, emosi manusia mulai dimainin, semua akan dibuat gontok-gontokan. Ini bukan di Indonesia doang ya, tapi dunia ya. Semuanya akan dibuat tidak baik mentalnya, akan dibuat tidak sehat mentalnya, dalam artian akan terjadi kemarahan, kepanikan, ketakutan, kesedihan yang sangat tinggi di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Air menyusut makin drastis dari pertengahan 2027 itu makin banyak negara yang kekeringan. Sekarang udah mulai, tapi tahun 2027 pertengahan itu makin parah karena keinginan mereka yang ingin mempercepat rajanya mereka turun, rajanya mereka muncul ke dunia itu dipercepat. Rajanya udah nggak sabar untuk muncul ke permukaan, udah nggak sabar untuk menampilkan dirinya. Lu mau ngapain, kambing bandot tua sialan bangsat? Lu ngapain pakai muncul? Lu nggak seharusnya keluar. Mau ngapain lu? Belum waktunya lu keluar, ngapain lu maksain?
parah banget gua, bener-bener sumpah parah banget gua, emosi jiwa banget dia. Yang gua lihat itu badannya kayak naga, tinggi gede merah kayak naga, kayak pantau, tapi kepalanya kambing, badannya kayak naga, ada sisik-sisiknya gitu, tapi kepalanya kambing, warnanya merah, ada garis-garis, ada item-itemnya gitu. Ngapain dia pakai muncul? Lo belum waktunya muncul ke dunia, kenapa lo pakai muncul ke dunia? Belum saatnya engkau. Sangat memaksakan sekali kau. Dasar ular beludak. Sing loro teko. Wes. Rojo-rojo sing sadunya ya mudhun sakabeh.
Walah. Ambon, lu tuh nggak ngerti banget ya. Lu nggak pernah ngeliat orang kesurupan ya, Ambon? Bukannya pingsan, Bun. Itu kalau jatuh, kita jatuh kayak gitu, lemas kayak gitu, artinya ngerasukin kita itu keluar. Bukannya pingsan. Itu keluar. Iya, Wulan emang mediumisasi. Gua kan emang medium ya. Medium gitu loh. Capek lah, lemes lah. Dari tadi kan gue lemes. Makanya kalian makanya kan gue sering bilang kan, kalian itu seneng kalau ngelihat Kanjeng Putri dateng muncul keluar, tapi kan kalian nggak tahu dampaknya ke gue tuh bagaimana, capeknya tuh kayak seperti apa tahu, karena kalian kan nggak ngerasain. Kalian seneng ngelihat dapet wangsit, dapet pencerahan dari mereka, tapi kan kalian nggak tahu rasanya apa yang gue rasain ya. Kadang sampai gua kedinginan, sampai badan gua dingin, gemeteran kayak pantau, kan kalian nggak tahu ya. Makanya gua kadang-kadang suka kesel gitu loh sama orang-orang tuh, ayo dong, mana Kanjeng Putri, mana Kanjeng Putri, mana biar Kanjeng Putri. Lu pikir segampang itu gitu loh, nggak ngerti gitu loh. Dampak ke gua tuh bagaimana, udah gua jelasin pun masih pada nggak mau peduli gitu loh, hanya memikirkan kepuasan kalian sendiri gitu kan, kesenangan kalian sendiri. Kadang-kadang gue suka sedih di situ sih ya, gue sedihnya di situ. Keegoisannya kalian gitu loh, pengen apa ya, kesenangan kalian doang yang kalian pikirin, tapi kalian nggak mikirin dampaknya bagaimana gitu loh. Kayak seperti kalian itu menuntut dong bikin film lagi, bikin film lagi, tapi kalian itu nggak mikir gimana dananya, seberapa besar dananya, berapa banyak krunya, gimana proses pembuatannya, gimana mana. Ya kalian nonton film ya emang enak, tinggal nonton film doang gitu ya, tinggal menikmati filmnya aja, tapi kan kalian nggak mikirin cara mereka waktu acting itu berapa kali ngulang segala macam, kalian kan nggak tahu gitu ya. Jadi kalian tuh sering kali ya, itulah makanya gue bilang kalian tuh sebenarnya egois gitu ya. Kalian tidak memikirkan dampaknya bagaimana ke orang yang bersangkutan. Pernah kan gue sampai gemeteran kayak pantau kan, pernah gue bilang kan, sampai ini tangan gue gemeteran, tangan gue sampai kedingin kayak pantau, kayak es. Gue itu kalau udah mediumisasi itu kan gue pernah bilang kan, ini gue pada dingin semua, ini gue dingin semua, kayak abis megang bunga es, kayak abis main bunga es kan, dingin kan kayak pantau. Nah modelnya kayak begitu. Karena gue bukannya kesurupan yang kayak orang-orang umum ya, bukan ya, gue bukan kesurupan kayak orang-orang umum yang kesurupan, dimana kan kalau orang kebanyakan kalau kesurupan kan nggak tahu apa-apa gitu ya, gimana kan. Kalau gue kan enggak, kalau gue kan sambil tahu, sambil sadar, itu perbedaannya gue. Makanya orang suka nanya ke gue, beneran lu masa kesurupan bisa tahu, masa kesurupan bisa inget apa yang diucapin, gerakannya gimana. Ya susah ngejelasinnya ya, karena kan yang ngerasain gua, yang tahu kan gua, lu kan nggak ngerasain. Barusan aja gue sambil ngomong kayak gitu, sambil ngomong bahasa Jawa gitu, duduknya gagah kayak gitu aja, gue nanya ini siapa lagi, kata gue tuh, ini orang baru siapa, kata gue tuh.
cuman dibilangnya Raja Majapahit. Makanya barusan gue cari di Google, Raja Majapahit ya yang mana, yang siapa aja, kata gue tuh. Nggak taunya pendirinya. Nggak taunya pendirinya Kerajaan Majapahit. Ya lu cari sendiri deh ya, pendirinya Kerajaan Majapahit siapa ya, gitu. Kata gue tuh, pusat deh, barusan gue lihat di Google. Nyangkut lagi. Tuh. Baru masuk lagi, orang baru masuk lagi. Banyakan yang masuk ke gua ya orang-orang kerajaan, kebanyakan yang masuk make badan gua tuh. Gua ini dulu, keluar dulu bentar ya. Gua mau foto tensinya kakek dulu. Iya, kan Majapahit. Majapahit kan Jawa. Itu tadi banyak di otak gua, ngomongnya banyak banget yang diucapin. Bentar ya, keluar dulu. Kalau di sini bisa tuh, kalau di sini ya bisa gitu kan, pakai kayak tadi gitu ya. Coba kalau di sana, di rumahnya tetangga mah pasti udah cut, dimatiin, pastinya pasti udah kena pelanggaran lagi kayak tadi tuh. Jadi semua kegiatan yang sekarang di program ini adalah agar si Dojol itu cepat keluar. Dia udah gak sabar pengen muncul ke dunia. Dia emang pengen mempercepat. Kalau gua kan dikasih taunya kan kehancuran dunia itu sekitar 75 tahun lagi. Sekitar 75 tahun lagi. Tapi nggak tahu, ini kan udah dipercepat. 75 tahun aja itu udah dipercepat dari 100 tahun. Udah dimajuin 25, tapi dia nggak sabar. Pengennya dimajuin lagi. Dasar memang ular bludak, susah. Makhluk sialan memang. Gue bilang ya kalau gue sih mungkin nggak akan ngerasain ya, karena hidup gue kan cuma 30 tahun lagi gitu loh. 30 tahun lagi gue umur gue kan cuma sampai 70 lebih, sampai 70-an doang. Gue kan udah dibilang ya, sakit apa udah gue kan udah dikasih tahu. Kalau gue kemarin gue udah bilang sama anak gue, mama dikasih tahu umurnya mama mungkin sampai 70-an. Mama kemungkinan udah nanti umur itu mama kemungkinan bisa kena kanker, kata gue tuh. Mama akan sakit kanker. Terus kata anak, tapi yang gue bilang ya tapi namanya ini kan nggak tahu ya, semoga nggak kejadian, kata gue tuh. Anak gue cuma bilang ya semoga lama nggak, kata dia, si amit-amit jangan sampai, kata anak gue tuh. Jadi ada beberapa hal untuk enak buat gue, keuntungan jadi gue kayak gini adalah
gue udah dikasih tahu gitu loh ya, umur gue sampai umur berapa gue akan sakit apa aja gitu loh, memang gue udah dikasih tahu gitu kan. Kenapa gue pengen tinggal di tempat yang terpencil jauh dari mana-mana gitu loh, gue pengen banget, gue udah nggak pengen tinggal di daerah yang berisik, gue udah pengen apa ya, tinggal di tempat yang menyepi gitu loh. Gue pengen tinggal itu dekatnya ke alam, gue udah nggak mau apa ya, gue itu udah dengan hiruk pikuk kota tuh udah males gitu loh. Nah, kenapa gue pengen tinggalnya di deket gunung gitu kan, di perbatasan hutan gitu kan, di ujung desa gitu loh yang udah berbatasan sama hutannya gitu. Gue pengen banget tinggal kayak begitu, jauh dari banyak orang. Angin pusat. Ini nggak tahu nih ntar ini yang tadi ini apa, gua kan kurang tahu nih ya di mana di YouTube ini bisa direkam enggak gitu ya apa gimana, gua nggak ngerti lah ya ntar live nya gimana. Makanya kenapa gua nyuruh kalian kalau gua udah ngomongnya aneh-aneh direkam aja gitu kan ya, atau tidak-tidaknya dicatat, minimal dicatat sama kalian, karena ya itu tadi gue nggak tahu ini bisa bisa gue rekam apa enggak, maksudnya kerekam sama YouTube apa enggak gue nggak tahu. Kalau di TikTok kan ada rekaman live nya, nah di TikTok nih gue nggak tahu nih ada enggak. Angka logam CC banyak soalnya C, jadi kalau aktif ada kemungkinannya sering operasi atau kena kanker, sering-sering jemur jalan tanpa alas C kalau pagi. Angka logam maksudnya gimana bun? Angka logam maksudnya gimana? Kalau gua sih selama hidup gua ini ya, sampai sampai hari ini ya, sampai hari ini gua yang namanya operasi itu satu, ini operasi patah tulang, ini ya operasi patah tulang. Terus operasi ini apa steril gua ya, dua lah gua operasi. Embun, tolong jelasin angka logam itu maksudnya gimana, Embun? Saya tidak mengerti. Apa di sini emang rada lemot ya kalau kalau ngirim ini ya, ngirim tulisan ya, ngirim pesan. Tanggal lahir, numerologi. Oh, ya apalagi kan gue sio ayamnya kan juga sio ayamnya logam, jadi ya nambah lagi, sio ayamnya logam ya nambah lagi lah, mau gimana lagi. Gue sambil pakai krim ya, krim muka ya. Nanti aku kirim WA C bagannya. Hah, halo, sio kelinci apa tumbun? Embun bukan ngitung sionya, bukan ngitung sionya,
bulan, tapi dia ngitung tanggal lahir. Kan dia bilang kan numerologi kan artinya kan tanggal lahir, angka. Numer itu kan angka artinya, bahasa Latin. Samaan sama embun dia 87. Samaan sama embun dia 87. Ini kayak tuaan embun deh. Lu 22 Oktober, ibu gua 23 Oktober. Beda seminggu lu sama gua. Bulan. Gua 29. Cuman ibu gua nggak mau dibilang Scorpio, ibu gua kekeh dia pengennya Libra. Ya terserah dah kata gua. Oh enggak, gua bukan Scorpio, gua Libra. Soalnya kan 23 Oktober itu kan perbatasan ya antara Libra sama Scorpio. Ya sama, kita pon kan. Si Irma tuh lagi kemarinan dia ngotot. Selasa pon tuh paling tinggi katanya. Tahta pon itu paling tinggi di ini di apa? Di Selasa pon. Gua cari di Google, gua ketawain, Gigi lu peang, lu paling rendah PA kata gua. Paling tinggi ya gua di pon, Kamis pon kata gua. Abis dirujak sama si Farida sama si Embun diketawain si Irma. Oh anakmu yang pon. Kalau pon mah orangnya pada susah diomongin, susah dibilangin, susah dinasehatin, pada semaunya. Makin dikerasin makin ini. Nih kebaca nggak nih? Kebaca nggak nih? Raja pertama tuh, yang nomor 1, yang tadi muncul tuh yang pertama. Rajanya yang pertama, yang nomor 1 tadi yang datang, yang masuk ke gua. Kebaca nggak? Tuh. Kita siap-siap berangkat ke kantor. Dia mau sikat gigi. Banyak, tapi pakai bahasa Jawa. Gua kan nggak bisa bahasa Jawa, itu repotnya. Gua tidak bisa berbahasa Jawa, jadinya repotnya di situ. Ya nggak pucet ya, kayaknya muka gue pucet banget ya, kayaknya ya pias banget kayaknya muka gue. Jadi dia itu tadi bilang bahwa dua apa
Ya dua itulah ya yang apa yang dibilang di Al-Qur'an itu bentar lagi muncul katanya kan. Yang dua yang si baik dan si jahatnya itu bentar lagi muncul. Terus dia bilang itu kan tadi raja-raja dari khususnya dari Nusantara itu eh, apa ya maksudnya ya udah pada muncul raja-raja ya, raja-raja terdahulu, maksudnya raja-raja terdahulu itu udah pada muncul semua, udah mulai pada kumpul, walaupun belum semuanya kumpul tapi udah mulai pada berkumpul gitu loh ya. Ya gue nggak ngerti sih maksudnya apa, kalau raja-raja udah pada kumpul itu bakal ada apa, gue nggak ngerti betul sih ya, nggak paham banget ya maksudnya itu bakalan gimana gimananya. Tapi dia bilang raja-raja Nusantara itu udah berkumpul, bahkan ada dari negara lain, maksudnya raja-raja yang dari luar Indonesia, luar Nusantara juga udah pada muncul. Jadinya kayaknya udah siap peperangan, peperangan supranatural itu udah eh, semakin dekat. Jadi mereka udah pada bersiap-siap ya, peperangan supranatural ya, spiritual dan supranatural. Karena seperti gue udah sering bilang bahwa ke depan itu adalah perang itu bukan cuman perang dengan tembakan, bukan hanya perang dengan penyakit, dengan kirim-kiriman penyakit, maksudnya secara nyata ya. Terus tapi di depan itu perang kita juga akan perang secara spiritual gitu loh, akan kena spiritual ya, dimana kena bayangan. Oh jadi apa jadinya gimana ya, eh, keimanannya orang itu kita akan berperang lewat iman ya. Jadi antara kebatilan dan kebajikan itu kita akan perang ya, melalui hatinya manusia. Ini kita kuat-kuatan aja. Makanya kenapa kan gue kebagian tugasnya kan cuma mengingatkan kalian untuk memperbaiki ibadahnya kalian, untuk apa, memperbaiki diri, perbaiki ibadah, pertebal iman gitu kan. Aduh kuping gue yang kanan panas banget. Aduh siapa ini yang ngomongin gue, kuping gue sebelah kanan. Siapa lu ya pada ngosipin gue nih, kuping gue panas nih yang sebelah kanan nih. Oi, gosipin apa lu, kuping gue yang kanan panas ini. Siapa ini yang ngegosipin gue? Udah cukup nggak mau lagi, capek gue. Jangan keluar lagi, udah cukup. Jangan keluar lagi, gue capek. Lu enak pakai badan gue yang ringsek kobleng. Ya kalau nggak kebaca tadi rajanya siapa ya, lu cari aja di Google, Raja Majapahit gitu loh. Pendirinya siapa, pendirinya Majapahit siapa, lu baca aja, cari aja sendiri.